Banjir Jabodetabek 2025, lokasi terdampak dan cara menghadapinya. Tahun 2025 menjadi tantangan bagi warga Jabodetabek akibat banjir yang merendam berbagai wilayah. Dari Jakarta Barat hingga Tangerang Selatan, banjir melumpuhkan aktivitas masyarakat. Berikut adalah daftar lokasi yang terdampak dan langkah-langkah untuk mengurangi risiko banjir di masa depan. Wilayah-wilayah terdampak banjir 2025. Jakarta Barat, Kelurahan Kedaung Kaliangke 11 RT, Kelurahan Tegal Alur 5 RT, Kelurahan Rawabuaya 4 RT, Kelurahan Cengkareng Barat 2 RT, Kelurahan Jelambar Baru 2 RT, Kelurahan Kalideres, Kelurahan Pegadungan 1, Kelurahan Duri Kepa 1 RT. Jakarta Timur, Kelurahan Han Cakung Timur, Kelurahan Rawat Terat, Kelurahan Bidara Cina Agin. Kelurahan Cawang 14 RT, Kelurahan Cililitan 1 Jakarta Pusat, Kelurahan Kebon Kosong 1 RT, Bekasi, Kawasan Pondok Gede Permai, Kecamatan Jatiasih, Mall Mega Bekasi. Depok, Gang Ridi, Tanah Baru, Perumahan Asri Sawangan. Tangerang Selatan, beberapa wilayah terendam sejak 3 Maret 2025. Tips memilih rumah yang bebas dari risiko banjir. Banjir seringkali menjadi ancaman bagi pemilik rumah. Agar tidak salah pilih lokasi, berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan. 1. Cek riwayat banjir lokasi. Tanyakan ke warga sekitar apakah area tersebut pernah terdampak banjir. Gunakan aplikasi Jakarta Smart City, peta bencana, atau situs BMKG untuk melihat riwayat banjir. 2. Perhatikan ketinggian tanah. Pilih lokasi yang lebih tinggi atau memiliki elevasi di atas jalan raya. Hindari area yang bentuknya cekungan karena mudah tergenang air. 3. Periksa sistem drainase. Pastikan lingkungan memiliki saluran air yang baik dan rutin dibersihkan. Hindari kawasan dengan drainase buruk atau sering tergenang meskipun hujan tidak deras. 4. Jarak dari sungai dan waduk. Hindari rumah yang terlalu dekat dengan sungai atau waduk karena risiko luapan air. Pastikan ada sistem pengendalian banjir yang memadai. 5. Cek infrastruktur kota, pastikan ada pompa air yang berfungsi di sekitar lokasi. Cek apakah pemerintah daerah rutin melakukan pengerukan sungai dan pemeliharaan saluran air. 6. Hindari nama rawa atau pondok. Banyak wilayah dengan nama rawa atau pondok dulunya merupakan daerah resapan air. Contohnya Rawa Buaya, Rawa Terat, Pondok Gede, yang kerap terdampak banjir. Cek konstruksi bangunan. Pilih rumah dengan fondasi tinggi agar tidak mudah kemasukan air. Perhatikan apakah rumah sekitar sering meninggikan lantai yang bisa menjadi indikasi daerah rawan banjir. Cara melindungi barang dari kerusakan akibat banjir. Banjir bisa menyebabkan kerusakan barang berharga. Untuk mengantisipasi, lakukan langkah-langkah berikut. 1. Simpan barang di tempat tinggi. Pindahkan elektronik, dokumen penting dan perabotan ke lantai atas atau tempat yang lebih tinggi. Jika rumah satu lantai, gunakan rak tinggi atau meja besar untuk menghindari barang terkena air. 2. Gunakan wadah tahan air. Simpan dokumen penting dalam kotak plastik kedap air. Gunakan kantong ziplock untuk barang-barang kecil yang rentan rusak. 3. Bungkus barang dengan plastik atau terpal. Perabot berbahan kayu atau kain bisa dibungkus dengan plastik atau terpal agar tidak lembab. Barang elektronik seperti TV, kulkas, dan komputer bisa dibungkus plastik tebal. 4. Cabut peralatan elektronik. Segera cabut semua colokan listrik untuk mencegah korsleting. Simpan barang elektronik di tempat tinggi atau dalam wadah tahan air. 5. Amankan kendaraan. Pindahkan mobil atau motor ke tempat yang lebih tinggi atau parkiran bertingkat. Jika tidak bisa dipindahkan, cabut aki dan tutup knalpot agar air tidak masuk. 6. Simpan dokumen dan barang berharga dalam satu tempat. Kumpulkan dokumen penting, KTP, KK, ijazah, sertifikat rumah dalam wadah kedap air. Simpan di tempat yang mudah dijangkau jika harus mengungsi. 7. Gunakan perabotan tahan air. Jika tinggal di daerah rawan banjir, pertimbangkan memakai perabotan berbahan plastik, aluminium, atau stainless steel yang lebih tahan air. Menjaga kesehatan selama banjir. Air banjir membawa banyak penyakit, sehingga kesehatan harus jadi prioritas utama. Berikut langkah-langkah yang bisa dilakukan. 1. Hindari kontak langsung dengan air banjir. Gunakan sepatu bot dan sarung tangan karet saat beraktivitas di area banjir. Jangan bermain atau berendam di air banjir karena bisa menyebabkan infeksi kulit dan penyakit lainnya. 2. Pastikan air minum aman.
Gunakan air minum kemasan atau rebus air hingga mendidih sebelum dikonsumsi. Jika terpaksa, gunakan tablet penjernih air atau saring dengan kain bersih sebelum direbus. Jaga kebersihan makanan, hindari makanan yang terkena air banjir atau basi. Masak makanan sampai matang untuk membunuh bakteri. 4. Waspadai penyakit menular seperti leptospirosis, diare, demam berdarah, dan infeksi kulit sering muncul saat banjir. Cuci tangan dengan sabun setelah kontak dengan air banjir atau makan. 5. Hindari gigitan nyamuk, gunakan lotion anti nyamuk atau kelambu saat tidur untuk mencegah demam berdarah. Keringkan genangan air setelah banjir surut agar nyamuk tidak berkembang biak. 6. Jaga kebersihan lingkungan. Buang sampah di tempat yang benar agar tidak menyumbat saluran air. Bersihkan rumah dengan desinfektan untuk membunuh bakteri dan kuman. 7. Siapkan obat-obatan dan vitamin. Sediakan paracetamol, oralit, antiseptik, dan vitamin C untuk menjaga daya tahan tubuh. 8. Pastikan ventilasi udara baik. Setelah banjir, buka jendela dan pintu agar udara segar masuk dan mencegah jamur. Gunakan kipas angin atau AC untuk membantu mengeringkan area yang lembab. Kesimpulan, banjir di Jabodetabek 2025 menjadi pengingat bahwa kesiapsiagaan sangat penting. Dengan memilih rumah yang aman, melindungi barang-barang berharga, dan menjaga kesehatan selama banjir, kita bisa mengurangi dampak buruknya. Tetap waspada dan selalu siapkan rencana darurat agar lebih siap menghadapi situasi darurat di masa mendatang.